Beastmaster terhebat. Bab 761. Li Qian tetap tenang, ekspresinya tidak berubah, tetapi hatinya kacau. Tugas yang baru dibuat, yang merupakan metode evolusi Firefly berikutnya, sebenarnya telah melampaui 100% dalam kemajuan, mencapai 101%. Ini sungguh aneh, bahkan agak tidak dapat dipercaya. Kami pernah menemui situasi di mana kemajuan tugas melebihi 100% sebelumnya. Tetapi itu dengan syarat evolusi memiliki banyak jalur dan metode. Misalnya, ikan koi memiliki dua bentuk evolusi berikutnya, naga sisik biru dan salamander setan api beku. Dalam situasi ini, nilai kemajuan tugas melebihi 100%. Namun situasi saat ini jelas berbeda. Meskipun ia hanya membaca sekilas informasi yang diberikan oleh kamerat Lao Sun, Li Qian pada dasarnya yakin bahwa kupu-kupu api mengalir tidak akan memiliki bentuk evolusi kedua berikutnya. Secara logika, nilai kemajuan tugas ini tidak boleh melebihi 100%. Tetapi pada saat ini, hal yang tampaknya mustahil itu benar-benar terjadi, dan terjadi tepat di depan mata saya. Li Qian berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, sebuah petunjuk perlahan muncul di benaknya. Fei Yue, lanjutkan penelitianmu dan lihat apakah kau bisa meningkatkan kekuatan formasi ini lebih jauh. Li Qian mengingatkan Fei Yue, yang masih mempelajari formasi tersebut. Oke. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fei Yue hanya mengucapkan satu kata. Jarang sekali dia menjumpai formasi yang begitu menarik, kini dia pun sangat tertarik dan ingin menelitinya lebih jauh. Dia melanjutkan penelitiannya dan mulai menambahkan rune arai sesuai pemahamannya sendiri. Kadang-kadang, rune yang ditambahkan akan dihapus lagi. Li Qian berdiri diam di samping, memperhatikan. Kecuali jika Fei Yue menghadapi masalah pelik, buntu, dan terdiam, dia kadang-kadang akan menawarkan bimbingan. Bimbingannya selalu sangat terarah. Panduan ini sepenuhnya didasarkan pada peningkatan nilai inspirasi. Oleh karena itu, bimbingannya cukup efektif, biasanya memberikan efek yang mendalam dan mencerahkan. Hal ini sangat mempercepat proses pengisian ulang Scarlet Moon. Kenapa kamu selalu bisa menemukan masalahnya? Setelah menerima banyak petunjuk, Fei Yue perlahan mulai menemukan petunjuk juga. Sambil terkekeh, Li Qian menunjuk hidungnya dan berkata, karena mereka yang terlibat seringkali kebingungan, sementara orang yang berada di sekitar melihat segala sesuatunya dengan jelas. Saya juga jenius dalam formasi. Setelah membuat kontrak denganmu, aku mewarisi bakatmu di bidang ini. Pamer, kata Fei Yue acuh tak acuh, melihat ekspresi bangga dan puas Li Qian. Segera setelah itu, dia kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Saat penelitian Fei Yue terhadap formasi evolusi atribut api ini semakin mendalam dan dia menambahkan lebih banyak rune, suara notifikasi elektronik dalam pikiran Li Qian menjadi semakin sering. Fei Yue, kurasa sudah cukup. Menambahkan lebih banyak lagi akan kontraproduktif. Pada satu titik, Li Qian angkat bicara, mengungkapkan pendapatnya. Ia mengatakan hal itu karena suara notifikasi elektronik dalam pikirannya telah berhenti berdering. Setelah menambahkan rune sampai batas tertentu, peningkatan poin inspirasi terhenti sepenuhnya. Li Qian percaya bahwa level ini seharusnya menjadi batas energi yang dibutuhkan untuk evolusi. Terus meningkatkannya tidak hanya tidak membantu, tetapi juga dapat mengurangi tingkat keberhasilan evolusi. Atas dasar pertimbangan inilah Li Qian menghentikan penelitian Fei Yue. Melanjutkan penelitian ini tidak ada gunanya. Pada saat ini, setelah menghentikan penelitian Fei Yue, titik inspirasi dalam pikiran Li Qian juga berhenti di 4 titik. Dengan kata lain, kemajuan tugas saat ini terhenti di 105%. Angka ini cukup menarik. Sebab jika jalur evolusi kedua ada, nilai kemajuan kemungkinan akan melebihi angka ini dan akhirnya berhenti di 110%. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kondisinya tidak mencukupi. Namun, Li Qian merasa kemungkinan ini tidak tinggi. Menurut pandangannya, nilai kemajuan maksimum tugas ini mungkin 105%. Mengenai tambahan 5%, Li Qian percaya bahwa hal itu kemungkinan besar akan tercermin dalam tingkat keberhasilan evolusi atau nilai potensial setelah evolusi. Li Qian berpikir begitu, dan idenya kebetulan bertepatan dengan Fei Yue. Fei Yue berdiri, melirik susunan di tanah, lalu mengangguk kecil. Kurasa itu juga sudah cukup. Terus menambahnya mungkin hanya akan memberikan manfaat yang terbatas. Tanpa membuang waktu, Li Qian segera menghubungi sistem cheat dan memilih kirim. Saat tugas diserahkan, aliran informasi yang tidak terlalu besar tiba-tiba membanjiri pikirannya. Setelah mencerna dan menyerap aliran informasi ini, Li Qian akhirnya sepenuhnya memahami metode evolusi selanjutnya dari kupu-kupu api mengalir. Fiuh. Dia menghela napas panjang, dan ekspresi wajahnya menjadi agak aneh. Kawan Sun sungguh tidak beruntung. Dia benar-benar terjatuh di langkah terakhir Long March. Ya, setelah mencerna dan menyerap banjir informasi dalam pikirannya, Li Qian yakin. Penelitian kamerat Lao Sun sudah sangat komprehensif. Satu-satunya masalah terletak pada pembentukan evolusi atribut api ini. Setelah memeriksa waktu, Li Qian tidak terburu-buru melakukan percobaan evolusi. Dia berencana untuk beristirahat malam dengan cukup dan memulai eksperimen evolusi keesokan paginya. Malam, Istana Hongqiao. Di lantai pertama rumah besar itu, di restoran, semua orang berkumpul dan makan. Sambil makan, Li Qian menoleh ke arah kamerat Sun dan berkata, Profesor Sun, saya berencana memulai eksperimen evolusi besok pagi. Duduk berhadapan secara diagonal,
Kameratsun tercengang saat mendengar kata-kata Li Qian, dan sumpitnya pun terjatuh ke tanah. Tiba-tiba dia membelalakan matanya, menatap Li Qian dengan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Saya telah meneliti ini setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Meskipun ia melakukan banyak percobaan evolusi, semuanya berakhir dengan kegagalan, yang membuatnya sangat frustrasi. Kini, sesuatu yang lebih membuat frustrasi terjadi. Li Qian baru berada di sini beberapa hari, dan mungkin hanya membaca sekilas datanya, namun dia sudah bersiap untuk melakukan eksperimen evolusi. Penting untuk dipahami bahwa eksperimen evolusi biasanya tidak dimulai tanpa tingkat kepastian tertentu. Dengan kata lain, jika kita hendak memulai percobaan evolusi, kita setidaknya harus membuktikan bahwa evolusi telah menjadi mungkin sampai batas tertentu. Dia telah meneliti selama 5 atau 6 tahun, tetapi selalu terhenti di langkah terakhir dan tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat. Li Qian baru berada di sini selama beberapa hari dan sudah memiliki petunjuk. Bahkan antara orang biasa-biasa saja dan seorang jenius, perbedaannya tidak terlalu besar, bukan? Saat itu, dalam hati kawan Sun, hanya satu suara yang berteriak, atau lebih tepatnya, berdoa. Li Qian hanya melakukan eksperimen evolusi untuk memverifikasi elemen evolusi tertentu, bukan eksperimen evolusi yang lengkap. Dengan mengingat hal itu, dia berpura-pura khawatir dan bertanya, eksperimen evolusi akan segera dimulai, apakah kamu yakin? Bab 762. Sebelum Li Qian sempat berkata apa-apa setelah Sun Tua mengatakan ini, gadis kecil Sun Ruirui sudah berbicara terlebih dahulu. Paman ketiga, jangan khawatir, kakak Qian selalu cukup percaya diri dalam hal pengembangbiakan dan penelitian. Dia biasanya tidak akan memulai eksperimen evolusi tanpa yakin akan hal itu. Dan dia tidak pernah gagal dalam semua eksperimen evolusi yang telah dimulainya. Mendengarkan kata-kata keponakannya dan melihat kekaguman yang meluap di matanya, Oud Sun merasa semakin patah hati. Melihat perubahan ekspresi rekan Sun, Li Qian sedikit memahami perasaannya dan segera angkat bicara, menyela Sun Ruirui yang terus mendesak, begini, aku memang punya beberapa ide, tapi proyek penelitian ini masih baru, dan aku belum terlalu yakin, jadi aku butuh bimbinganmu. Mendengar ini, bibir Fei Yue berkedut karena jijik. Ia tahu betul apa maksud Li Qian mengatakan ini. Justru karena dia memahami hal ini, dia merasa Li Qian agak shock dan punya banyak motif tersembunyi. Setelah mendengar kata-kata Li Qian, raut wajah buruk Kameratsun akhirnya sedikit membaik. Terlebih lagi, karena Li Qian yang menawarkan jalan keluar, Kameratsun yang cerdas segera menyadari apa yang harus ia lakukan dan langsung menerima tawaran itu. Baiklah, sempurna. Aku punya waktu besok pagi, jadi aku bisa pergi melihatnya. Kameratsun sengaja bersikap seperti pakar senior, mengangguk kecil, dan berkata, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi aku punya beberapa wawasan tentang penelitian Firefly. Tepat ketika Sun Tua merasa puas diri dan pamer, gadis kecil Sun Ruirui di sebelahnya bergumam lagi, bukankah dikatakan bahwa memata-matai penelitian evolusi orang lain adalah hal yang tabu dalam profesi peternak. Kata-katanya menyebabkan suasana di meja makan menjadi aneh sekali lagi. Baik Li Qian maupun Wu Yu dan gadis-gadis lainnya, mereka semua tak kuasa menahan rasa malu. Bahkan Li Lanying, yang hanya berpura-pura dan tidak makan apapun, pun tak kuasa menahan diri untuk mengernyitkan wajahnya. Mendengar ini, Kameratsun menjadi semakin kesal. Raut wajahnya, yang baru saja sedikit pulih, kembali muram. Konon, setelah seorang anak perempuan menikah, ia bagaikan air yang tumpah dari cangkir. Namun, Sun Ruirui kecil, bahkan sebelum menikah, sudah mulai berpihak pada orang luar. Pada saat itu, Kameratsun hanya merasakan sedikit nyeri pada paru-parunya. Saya sangat marah. Li Qian sekali lagi merasakan tatapan tajam Old Sun, yang ia duga telah salah paham dan menyalahkannya karena telah merusak keponakan kesayangannya. Untuk meredakan suasana canggung di meja makan, Li Qian terbatuk 2 kali lalu mengganti topik. Ahem, Ruirui, makanlah lebih banyak, makanan malam ini cukup enak. Makanan malam ini memang enak, tapi aku sudah makan banyak. Kalau aku terus makan, aku bisa gemuk. Mendengar ini, gadis kecil Sun Ruirui melirik Li Qian dengan curiga, bertanya-tanya apa yang ingin dikatakannya. Untuk membuktikan ucapannya, ia bahkan menepuk-nepuk perutnya yang rata. Di sampingnya, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, menyadari rasa malu Li Qian dan menimpali, kamu sangat kurus, makanlah lebih banyak dan tambah berat badanmu, kamu akan terlihat lebih baik dengan begitu. Fiuh. Li Qian menghela napas lega ketika melihat Wu Yu, wanita dari klan bersayap, telah mengalihkan perhatian gadis kecil Sun Ruirui. Sun Ruirui memang hebat dalam segala hal. Satu-satunya kekurangannya adalah terkadang ia agak lugas dan naif. Ia tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel atau bagaimana membaca ekspresi orang lain. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah siap untuk subjek uji evolusi? Apa perlu aku siapkan? Setelah makan sebentar, dan makanan hampir habis, Kameratsun tiba-tiba angkat bicara dan bertanya. Dia menanyakan hal ini dengan niat baik, karena dia telah membesarkan beberapa hewan peliharaan target di Red Bridge Manor miliknya untuk tugas meneliti evolusi selanjutnya dari Flowing Fire Butterfly. Beberapa dari kunang-kunang ini telah memenuhi persyaratan untuk evolusi. Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepala, lalu melirik Kameratsun dengan penuh rasa terima kasih. Tidak perlu. Aku berencana langsung menggunakan kunang-kunang Xiu untuk eksperimen evolusi. Meskipun dia tidak membutuhkannya, Li Qian tetap menghargai niat baik Kameratsun.
Tanpa jeda, dia melanjutkan, kebetulan, Firefly miliknya telah memenuhi persyaratan evolusi dan dapat langsung mulai berevolusi. Faktanya, ia tidak hanya memenuhi persyaratan untuk evolusi, tetapi dengan dukungan kekuatan mental super tinggi milik Moziu, kupu-kupu api miliknya kini telah menembus batas atas potensi spesiesnya. Bukankah terlalu berisiko melakukan eksperimen evolusi langsung pada binatang kontrak? Sun Tua sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Li Qian dan mengetahui rencananya. Ia pun angkat bicara untuk mengingatkan Li Qian. Tepat saat Li Qian hendak berbicara dan mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah diingatkan, gadis kecil Sun Ruirui menyela lagi. Dia mengangkat dagunya yang putih dengan bangga, lalu berkata dengan penuh kepercayaan dan kekaguman yang tak bersyarat, "Paman ketiga, jangan khawatir, kakak Qian tidak akan membuat kesalahan apapun dalam penelitian hewan peliharaan, pasti tidak ada masalah." "Baguslah." Sun Tua mendesah pelan setelah mendengar kata-kata keponakannya, lalu berkata dengan ekspresi agak sedih. Awalnya, dia agak tidak yakin, merasa bahwa dia telah tenggelam dalam pembiakan hewan peliharaan selama bertahun-tahun, dan meskipun bakatnya tidak sebaik Li Qian, dia tidak mungkin sepenuhnya tidak memiliki kekuatan apapun. Sekarang, setelah berulang kali dikhianati oleh keponakannya sendiri, dia mulai merasa patah semangat. Yang terpenting, dia memahami keponakannya dan tahu bahwa dia tidak mempunyai niat buruk dan semua perkataannya datang dari hati. Itulah mengapa itu menyakiti orang. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan, kebohongan tidak menyakitkan, tetapi kebenaran adalah pisau paling tajam. Tak diragukan lagi, saat ini, dibandingkan dengan Li Qian, perbedaan tingkat pembiakan hewan peliharaan sangat besar, bahkan sangat jauh. Inilah kebenarannya. Sudah dimulai. Keesokan paginya, setelah sarapan, Li Qian memulai eksperimen evolusi. Di dalam arena evolusi, jurang-jurang melintasi lanskap, dan rune berkelap-kelip, dengan jelas menunjukkan bahwa formasi tersebut telah terbentuk. Mengingat bahwa metode evolusi yang dimilikinya pada akhirnya harus diwariskan, dan keempat wanita yang dikontrak itu tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling dapat dipercayainya. Selain itu, ia juga sudah membagikan metode evolusi beberapa hewan peliharaan di bawah level legendaris yang sebelumnya telah dikuasainya, jadi kali ini, ia tidak menghindari apapun. Selain keempat wanita yang dikontrak, termasuk gadis kecil Sun Ruirui dan kawan tua Sun, mereka juga berada di medan evolusi. Tak perlu dikatakan lagi, gadis kecil Sun Ruirui memiliki bakat luar biasa dalam mengasuh. Di masa depan, ia mungkin akan menjadi tangan kanannya. Karena itu, Li Qian mulai fokus mengasuhnya sejak dini. Sedangkan untuk Kamerat Sun, proyek penelitian evolusi kunang-kunang berasal darinya. Sejak awal, Li Qian tidak berniat menyembunyikan pemikirannya darinya. Bab 763. Eksperimen evolusi akan segera dimulai. Berbalik menatap Mo Ziyu, Li Qian mengangguk padanya, "Ziyu, panggil kupu-kupu api mengalir." Mendengar kata-kata Li Qian, Mo Ziyu sama sekali tidak ragu dan langsung mengambil tindakan. Saat rune pemanggilan berkelebat, seekor kupu-kupu merah tua, seukuran mobil, tiba-tiba muncul. Kupu-kupu itu seluruhnya berwarna merah, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa corak warna merah pada tubuhnya tidak semuanya sama. Beberapa tempat lebih dalam, beberapa tempat lebih dangkal. Berbagai corak warna membuat kupu-kupu tampak lebih berlapis, cantik, dan menarik. Ini adalah kupu-kupu berkobar milik Mo Ziyu. Dilihat dari penampilannya saja, selain ukuran dan warnanya, tampaknya ia tidak berbeda dari kupu-kupu biasa. Mo Ziyu sebenarnya telah berkomunikasi dengan Firefly sebelumnya tentang membantunya berevolusi. Namun, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Li Qian masih memberi waktu kepada tuan dan hewan peliharaannya untuk berbicara lagi. Orang dan hewan peliharaan itu pun segera menjalin komunikasi. Mereka berkomunikasi melalui kontrak jiwa, jadi mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Li Qian memperhatikan pria dan hewan peliharaannya asyik mengobrol, berdiri diam di samping mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengasah kapak tidak akan menunda penebangan kayu Anda. Pada saat ini, membiarkan mereka berkomunikasi sepenuhnya akan memaksimalkan antusiasme Firefly, dan tingkat keberhasilan evolusi akan lebih tinggi. Li Qian tidak pernah menyangkal peran penting inisiatif subjektif dalam suatu evolusi. Ambil contoh Seven. Kemauannya sendiri, yaitu keyakinannya untuk menjadi lebih kuat, memainkan peran yang sangat penting dalam evolusinya. Tanpa keyakinan untuk menjadi lebih kuat, dua evolusi sebelumnya tidak akan pernah berjalan semulus ini. Li Qian menunggu dengan santai sampai Mo Ziyu dan Liu Huodi menyelesaikan percakapan mereka. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Faktanya, komunikasi ini tidak berlangsung lama. Sekitar 10 menit kemudian, komunikasi berakhir, dan Mo Ziyu menoleh ke arah Li Qian dan mengangguk padanya. Melihat komunikasi antara orang itu dan hewan peliharaan itu telah berakhir, dan dengan tekad yang terlihat jelas di mata Firefly, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan berjalan langsung ke sana. Dia berjalan ke arah Flowing Fire Butterfly dan mengeluarkan ramuan berwarna merah tua. "Kunang-kunang, minumlah ramuan ini." Li Qian menyerahkan ramuan berwarna merah tua itu. Ramuan ini, bernama Ramuan Sumsum Api, dapat langsung mengaktifkan energi atribut api laten dalam tubuh hewan peliharaan. Ramuan Sumsum Api adalah ramuan yang dirancang untuk membantu hewan peliharaan beratribut api dalam pertempuran, meningkatkan kekuatan keterampilan tipe api mereka. Obat ini ditemukan oleh Kamerat Lao Sun karena suatu kecelakaan, dan dapat digunakan untuk membantu evolusi Firefly.
Setelah banyak pemotongan, termasuk membongkar berbagai bahan baku obat sumsum api dan meminumnya secara terpisah. Kawan Lawson juga menemukan bahwa berbagai bahan mentah setelah dibongkar memang dapat membantu kupu-kupu api berevolusi, tetapi efeknya tidak sebaik ramuan sumsum api. Oleh karena itu, ia memutuskan menggunakan ramuan sumsum api, yang menjadi salah satu unsur penting bagi evolusi kupu-kupu api mengalir. Semua informasi ini dicatat dalam materi penelitian yang disediakan oleh Kamerat Lawson. Beberapa hari yang lalu, ketika Li Qian pertama kali melihat bagian informasi ini, dia cukup terkesan. Mampu mengidentifikasi faktor evolusi yang begitu penting tanpa bimbingan apapun menunjukkan bahwa kemampuan Kamerat Sun cukup mengesankan. Tentu saja, tidak ada bandingannya dengan seseorang seperti Li Qian. Kupu-kupu api telah berkomunikasi dengan tuannya beberapa kali dan tahu bahwa ia harus sepenuhnya mempercayai peternak di depannya saat berevolusi. Tanpa ragu sedikitpun, ia menjulurkan kaki depannya, meminum ramuan sumsum api, dan menelannya bulat-bulat, beserta tabung reaksinya. Li Qian sama sekali tidak khawatir tentang ini. Hewan peliharaan memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat. Mereka dapat mencerna dan menyerap tidak hanya kaca, tetapi bahkan kerikil. Benar saja, perubahan terjadi dengan cepat setelah ramuan sumsum api ditelan. Cahaya redup evolusi mulai perlahan memancar dari Firefly. Munculnya cahaya evolusi setidaknya membuktikan bahwa langkah pertama ini benar. Kawan Sun yang menyaksikan dari pinggir lapangan sama sekali tidak mengubah ekspresinya saat melihat pemandangan ini. Dia telah mengalami pemandangan ini berkali-kali selama percobaannya sendiri. Oleh karena itu, dia tetap tenang. Saat cahaya redup evolusi mulai muncul di tubuh Firefly, ekspresi Li Qian secara bertahap menjadi lebih terfokus. Li Qian tetap tidak bergerak, mengamati dan menunggu dengan sabar. Jadi, sekitar 5 menit lagi berlalu. Pada satu titik, Li Qian tiba-tiba merasa bahwa waktunya telah tiba, jadi dia berhenti membuang-buang waktu dan segera mengeluarkan batu energi tipe api tingkat atas. Dia melemparkan batu energi unsur api bermutu tinggi, sambil memberikan instruksi lewat telepati, konsumsilah batu energi unsur api bermutu tinggi ini. Setelah menerima perintah Li Qian, Liu Wo segera melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, ia melesat keluar, menyambar batu energi elemen api tingkat tinggi seukuran kepalan tangan, lalu membuka mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Ekspresi wajah Kamerat Sun tetap tidak berubah bahkan saat dia menyaksikan adegan ini. Cahaya evolusi sudah muncul pada tubuh kunang-kunang, tetapi cahaya evolusi tidak terlalu kuat. Ini adalah sinyal yang cukup jelas. Energi tidak cukup. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Li Qian dapat menemukan ide untuk menggunakan batu energi tipe api tingkat atas. Setelah mengonsumsi batu energi tipe api kualitas terbaik, cahaya evolusi pada kupu-kupu api mengalir tampak semakin intensif. Namun, tingkat cahaya evolusi ini saja tampaknya tidak cukup untuk membantu Firefly menyelesaikan transformasi terakhirnya. Li Qian terus menonton dengan santai, merasakan perubahan energi dalam tubuh Firefly. Kali ini, waktunya bahkan lebih singkat. Setelah sekitar 3 menit, Li Qian mengambil tindakan lebih lanjut. Ini daun murbei api. Patua Sun benar-benar terkejut melihat bahan-bahan yang dikeluarkan Li Qian dari gudang penyimpanannya. Setelah langkah ini, kemajuan penelitian anak itu hampir menyamai kemajuannya sendiri. Mendesah. Melihat hal itu, kawan Sun hanya bisa mendesah dalam hati. Kesenjangan antara saya dan para jenius benar-benar mencengangkan. Dengan kumpulan data yang begitu berantakan dan rumit, begitu banyak eksplorasi dan eksperimen sepanjang jalur evolusi, dan semua data yang terakumulasi, bagaimana tepatnya Li Qian berhasil menentukan jalur yang benar. Setelah membaca sejauh ini, Kamerat Sun sepenuhnya yakin. Dengan pemahaman yang demikian berlebihan, wawasan yang demikian mengerikan, dan kemampuan analisis yang demikian ketat, ia benar-benar layak disebut sebagai seorang jenius sekali dalam satu abad yang dibina oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kamerat Sun sangat tersentuh. Li Qian sama sekali tidak menyadari perasaannya. Padahal kenyataannya, kalaupun dia tahu, dia hanya akan tersenyum kecut. Penduduk asli yang malang itu tidak dapat memahami dunia petualang penjelajah waktu. Tanpa waktu untuk memperhatikan hal lain, tatapan Li Qian sepenuhnya tertuju pada Firefly. Saat ia menyerahkan setumpuk daun murbei, si kunang-kunang segera melahapnya tanpa ragu-ragu. Kupu-kupu beruang api, jangan menahan diri. Habiskan sebanyak yang kau bisa. Jangan khawatir, daun mulberry api masih banyak. Melihat kupu-kupu beruang api mulai melahap daun mulberry api, Li Qian memberi perintah lagi. Mendengar perintah Li Qian, Liu Wodi mengayunkan tangannya dan mulai makan dengan lahap, tampak jelas kecepatannya melahap daun mulberry semakin meningkat. Daun murbei api merupakan makanan kesukaan kunang-kunang, sehingga ia sangat senang memakannya. Menyaksikan kunang-kunang terus-menerus melahap daun mulberry api, Li Qian berdiri diam, tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika semua orang mulai tidak sabar dan cemas, Firefly menyampaikan suatu emosi. Dia tidak bisa makan lagi. Bukan karena perutku terlalu penuh, tetapi ada penumpukan energi di tubuhku yang tidak dapat kucerna. Firebear, gunakan skill Cocon. Dengan segalanya siap kecuali sentuhan terakhir, Li Qian segera memberi Firebear perintah terakhir. Setelah menerima perintah, Flowing Fire Butterfly langsung melepaskan skill Cocon pemecah batasnya. Ya, skill Cocon yang menembus batas juga merupakan salah satu prasyarat untuk evolusi ini.
Saat Li Qian selesai berbicara, seutas benang tipis mulai muncul dari mulut kunang-kunang. Benang-benang halus tersebut melilit dan memanjang, terakumulasi secara terus-menerus, dan perlahan-lahan, bentuk dasar kepompong pun muncul. Ini adalah keterampilan Chocon. Keterampilan ini dianggap agak tidak berguna dalam seluruh daftar keterampilan Flowing Fire Butterfly. Chocon adalah keterampilan yang memulihkan efek status. Tidak peduli seberapa serius cederanya, kunang-kunang dapat menggunakan keterampilan ini untuk membungkus dirinya dan memulihkan diri saat keluar dari kepompongnya. Keterampilan yang luar biasa kuatnya seperti itu seharusnya merupakan keterampilan suci, jadi bagaimana bisa itu menjadi tidak berguna? Masalahnya terletak pada karakteristik keterampilan Chocon. Prasyarat untuk menggunakan keterampilan ini adalah Firefly itu sendiri harus berada di lingkungan yang aman. Anda harus keluar dari pertempuran. Jika tidak, menggunakan skill Chocon seperti memberikan makanan gratis kepada musuh. Saat ia dengan cepat menghembuskan benang-benang halusnya, Firefly segera membungkus dirinya sepenuhnya. Sekarang, Scarlet Moon. Melihat bahwa Flowing Fire Butterfly telah menggunakan skill Chocon untuk membungkus dirinya ke dalam kepompong, Li Qian menoleh untuk melihat Scarlet Moon dan mengingatkannya. Setelah menerima perintah, Fei Yue segera bertindak. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan rune di bidang evolusi dan mulai mengaktifkan formasi. Formasi diaktifkan. Ia menyelimuti sepenuhnya kepompong besar berwarna merah tua itu. Sun Tua menatap pemandangan itu dengan saksama, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada bedanya. Perbedaan dalam beberapa detail seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Tunggu, formasinya. Susunan evolusi atribut api ini tampaknya sedikit berbeda dari yang telah kuperbaiki oleh Old Song. Kamerat Sun bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, ia tidak menyadari ada yang aneh, tetapi tak lama kemudian ia menyadari ada yang tidak beres. Melihat Kamerat Sun akhirnya menyadari inti permasalahannya, Li Qian tersenyum lalu menjelaskan dengan santai, memang sedikit berbeda. Formasi evolusi atribut api ini ditambahkan oleh Fei Yue, jadi mungkin ada beberapa perbedaan. Tepat saat Li Qian menjelaskan kepada Kamerat Lao Sun, Fei Yue telah sepenuhnya berkomunikasi dengan rune dan mengaktifkan formasi. Cahaya dari formasi itu makin lama makin terang. Kamerat Sun menatap formasi itu dengan saksama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Entah mengapa, firasat buruk muncul di hatinya saat itu. Itulah yang dipikirkan Kamerat Sun. Detik berikutnya, firasatnya menjadi kenyataan. Cahaya evolusi yang kuat tiba-tiba membubung ke udara, dan kemudian, dalam tatapan ngerinya, cahaya itu mengembun menjadi pilar cahaya yang mengerikan. Ini. Old Sun menatap ke arah sinar cahaya evolusi yang terbit, sesaat terdiam. Cahaya evolusi telah membentuk pilar-pilar cahaya, yang setidaknya menunjukkan bahwa evolusi telah mencapai tahap akhirnya. Tidak, pada titik ini, kita sebenarnya dapat menyatakan bahwa evolusi telah berhasil. Kamerat Sun menggelengkan kepalanya, mencoba menjernihkan pikirannya. Ia merenungkan proses evolusi Li Qian dari awal hingga akhir, lalu mentalitasnya meledak. Ia meraung marah, Song Tua, kau telah menghancurkanku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ya, pada saat ini, Kamerat Sun telah mengerti sepenuhnya. Alasan mengapa penelitian evolusi pada Firefly terhenti di langkah akhir dan tidak dapat membuat kemajuan apapun bukanlah masalahnya sendiri. Meskipun langkah-langkah evolusi yang saya teliti sedikit berbeda dari yang diteliti oleh Li Qian, perbedaan-perbedaan kecil ini tidak akan memengaruhi hasil evolusi akhir. Jadi di mana masalahnya? Tepat pada formasi yang diperbaiki oleh Pak Tua Song sendiri. Susunan evolusi ini telah diperbaiki secara tidak benar, atau lebih tepatnya, tidak lengkap. Tunggu, ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, Kamerat Sun menyadari ada yang janggal lagi. Kalau perbaikan formasinya memang bermasalah, kenapa semua tes menunjukkan itu efektif dan bisa mendorong evolusi Firefly? Melihat ke arah kawan Sun yang tampak linglung dan bergumam, Li Qian berpikir sejenak lalu berbicara menjelaskan, Profesor Sun, sebenarnya, masalah ini tidak bisa disalahkan pada teman Anda. Apa maksudmu? Sun Tua langsung tertarik ketika mendengar Li Qian mengatakan itu. Li Qian melanjutkan menjelaskan, formasi evolusi atribut api ini sebenarnya agak istimewa. Apa istimewanya? Tanya Kamerat Sun dengan tidak sabar. Li Qian melanjutkan penjelasannya, begini masalahnya, versi formasi yang kamu perbaiki sebelumnya sebenarnya baik-baik saja, dan versi formasi yang diperbaiki Fei Yue juga baik-baik saja. Kata-katanya membuat Kamerat Sun agak bingung. Li Qian terus berbicara tanpa henti, alasan mengapa situasi ini terjadi adalah karena formasi ini sangat istimewa. Atas dorongan Li Qian, Fei Yue melanjutkan, formasi ini sebenarnya adalah formasi terbuka. Lihat tempat itu. Tanya Fei Yue dengan tenang, menunjuk ke area tempat rune ditambahkan. Rune yang ditambahkan di sana bisa disesuaikan dan dikontrol. Semakin banyak rune yang ditambahkan, semakin kuat formasinya. Semakin sedikit rune yang ditambahkan, semakin lemah formasinya. Akhirnya, Fei Yue menyimpulkan, terus terang, ini formasi yang bisa disesuaikan. Mengenai kekuatan apa yang harus disesuaikan untuk evolusi hewan peliharaan, saya juga tidak tahu. Mendengar ini, Li Qian tersenyum canggung, aku hanya punya sedikit gambaran tentang ini. Aku datang ke sini untuk menguji konsep ini, karena itulah aku butuh bimbinganmu. Bab 764. Setelah mendengar penjelasan Li Qian, senyum pahit muncul di wajah Kamerat Sun.
Ia tahu betul bahwa alasan Li Qian berkata seperti itu sebenarnya untuk menyelamatkan muka. Mereka hanya mempunyai satu konsep ketika mereka mengatakan sesuatu, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka katakan. Itu semua hanyalah alasan. Jika dia benar-benar hanya memiliki satu konsep, dia tidak akan tahu berapa banyak rune yang perlu ditambahkannya, jadi mengapa dia berhasil pada percobaan pertamanya. Tanpa diragukan lagi, bahkan sebelum evolusi dimulai, Li Qian sudah memiliki rencana yang cukup lengkap dalam pikirannya dan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Kawan Sun telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, dia masih bisa melihat menembus hal semacam ini. Dia memiliki mata yang tajam. Ia melirik Li Qian yang berdiri tegak dan gagah, dan rasa kesepian membuncah dalam dirinya. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah, gelombang belakang sungai yang mendorong gelombang depan, dan gelombang depan pun mati di pantai. Tepat saat Kamerat Sun tengah asyik berpikir dan Li Qian memperhatikan dengan saksama, sorotan cahaya evolusi yang muncul di atas Hong Kiao Manor menjadi semakin jelas dan pekat. Li Qian menatap sinar cahaya evolusi yang semakin tinggi dan sedikit mengernyit. Sinar cahaya evolusi ini sedikit di luar dugaannya. Dengan ketinggian seperti itu, mungkin potensi hewan peliharaan ini setelah evolusi akan memberinya kejutan yang tak terduga. Ini sudah mengungkap beberapa petunjuk, rune yang ditambahkan, nilai kemajuan ekstra sebesar 5%, kemungkinan besar tidak meningkatkan rasio keberhasilan evolusi, tetapi malah meningkatkan potensi hewan peliharaan yang berevolusi. Rui, apakah ada formasi yang dipasang di sekitar istana jembatan merah kita untuk menyembunyikan jejak kita? Melihat pilar cahaya evolusi yang menjulang ke udara, yang menimbulkan kegaduhan, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan bertanya kepada gadis kecil Sun Rui di sampingnya. Gadis muda itu, Sun Rui, menggelengkan kepalanya, menusuk hati Sun tua lagi. Tidak, biasanya, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang istana Hong Kiao. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Kau secara tidak sengaja mengungkapkan lagi bahwa Kamerat Sun sebenarnya tidak memiliki prestasi penelitian apapun. Sekarang, bahkan Li Qian sendiri merasa sedikit malu, seolah-olah dia benar-benar telah menyesatkan gadis kecil Sun Rui. Jangan khawatir, tempat ini dekat dengan Universitas Penjinak Binatang Songhai. Sekalipun ada keributan, tak akan ada yang berani memata-matai kita. Sun tua tahu apa yang dikhawatirkan Li Qian dan menjelaskan. Mengenai apa yang dikatakan gadis kecil Sun Rui, ia mengabaikannya begitu saja. Saat ini, ia telah memastikan satu fakta, si kecil kesayangannya pasti sedang buang air kecil. Untungnya, pada saat itu, berkas cahaya evolusi yang membumbung ke langit mulai redup, dan evolusi akan segera berakhir. Mari kita lihat seperti apa rupa kupu-kupu api yang telah berevolusi. Melihat ini, Li Qian langsung angkat bicara, mengganti topik pembicaraan. Begitu dia mengatakan ini, perhatian semua orang tertuju pada pilar cahaya yang perlahan meredup. Tepat ketika sinar evolusi perlahan meredup, dua sosok muncul di hadapannya dalam sekejap. Satu bertubuh gemuk dan yang lainnya kurus. Li Qian mengenali sosok yang lebih kurus. Ia adalah Profesor Zhong Yuqing dari Universitas Penjinak Binatang Songhai. Kenapa kalian berdua tidak memberitahu kami sebelum datang? Tanya Sun tua dengan agak kesal ketika melihat Zhong Yuqing dan sosok gemuk itu. Hei, Sun Qiu tua, apa kita perlu mengumumkan kedatangan kita di sini? Tanya sosok gemuk itu dengan kasar. Sejak kapan standarmu jadi setinggi ini? Dan kapan kau memberitahuku sebelum kau datang ke tempatku? Tambah sosok gemuk itu, masih belum puas. Jelas bahwa dia dan Kamerat Sun memiliki hubungan yang baik. Mereka pasti sering saling mengunjungi. Itu biasa. Hari ini, kau tidak lihat. Aku ada urusan di sini, kata Sun tua kesal. Karena semua orang sudah ada di sini, mustahil baginya untuk kembali. Ia hanya bisa menggerutu dengan kesal. Kami tahu kau punya sesuatu untuk dilakukan, dan kami melihat seberkas cahaya evolusi naik ke langit. Kebetulan, Old Zong bersamaku, jadi kami datang untuk melihatnya, kata sosok gemuk itu dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia memfokuskan pandangannya pada Li Qian dan pilar cahaya evolusi, sedikit kecurigaan terpancar di matanya. Apakah hewan peliharaan yang dikembangkan Sun Qiu tua itu milikmu? Setelah melirik sinar evolusi, sosok gemuk itu mengalihkan perhatiannya ke Li Qian. Li Qian tersenyum canggung dan tidak langsung menjawab, karena jika ia menjawab, ia akan dipermalukan oleh Lao Sun lagi. Jadi ia langsung mengganti topik, bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil Anda, senior? Li Qian, perkenalkan. Ini Profesor Song Qinrong, pakar riset formasi di Universitas Penjinak Binatang Songhai kami. Ia tahu sedikit tentang alasan Li Qian datang ke sini. Karena dia tahu ini, dia kira-kira menebak situasinya, evolusi ini kemungkinan besar bukan penelitian Old Sun, tetapi penelitian Li Qian. Karena itu, dia samar-samar mengerti mengapa Kamerat Sun merasa jijik dengan kedatangan mereka. Alasannya pasti, malu. Ya, memalukan. Penelitian evolusi ini dilakukan di Istana Hong Kiao, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan Kamerat Sun, tetapi evolusinya dipimpin oleh Li Qian. Jadi, hasilnya sudah jelas. Pastilah kawan Sun tidak sanggup mengatasinya, jadi ia harus meminta bantuan dari luar, dan bantuan itu adalah calon menantunya, Li Qian. Harus dikatakan bahwa Zhong Yuqing cukup tanggap. Dia dengan cepat memahami sebagian besar situasi.
Berbeda dengan sifat Zhong Yuqing yang indah dan penuh wawasan, Li Qian tiba-tiba menyadari bahwa nama belakang orang itu adalah Song dan dia adalah seorang ahli dalam formasi susunan. Lalu, lagu lama yang disebutkan Kamerat Sun sebelumnya, yang dituduh menyakitiku, sudah jelas. Memikirkan hal ini, mata Li Qian sedikit berkedip, dan sebuah rencana muncul di benaknya. Dia segera berbicara dan memberikan pengantar singkat, "Halo Profesor Song, beginilah, saya yang bertanggung jawab atas evolusi ini. Makhluk yang sedang berevolusi saat ini adalah hewan peliharaan bernama kupu-kupu api." Sebelum Song Qinrong sempat berbicara, Li Qian melanjutkan, "Ngomong-ngomong, proyek ini awalnya diteliti oleh Profesor Sun. Kau mengambil alih proyek kupu-kupu api mengalir dari Lao Sun Qiu." Song Qinrong dan Lao Sun sangat dekat, jadi dia tentu tahu tentang proyek kupu-kupu api mengalir. Justru karena dia tahu, dia terkejut. Kenapa Kamerat Sun mau menyerahkan proyek ini kepada Li Qian, si pemula ini? Tunggu, Li Qian. Mungkinkah dia si jenius sekali seabad dari Universitas Penjinak Binatang Sasu itu? Tepat ketika Song Qinrong tampak benar-benar bingung, Li Qian kembali berbicara, "Sebenarnya, ini bukan tentang mengambil alih. Proyek ini sudah sangat selesai. Pada akhirnya, saya hanya membantu mengisi kekosongan, senior. Lihat, ini formasinya," kata Li Qian, pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Profesor Song, di depannya kemungkinan besar adalah orang yang membantu Kamerat Sun mengatur formasi. Ini hanya tebakannya. Ia melanjutkan, "Sebenarnya, bahkan orang bijak seperti Guru Sun pun bisa melakukan kesalahan. Masalahnya sangat sederhana. Hanya saja formasinya memiliki sedikit cacat. Profesor Sun mungkin hanya melewatkannya sejenak dan tidak menyadari bahwa formasi ini adalah formasi terbuka. Ada celah di lokasi itu. Semakin banyak rune yang ditambahkan, semakin kuat formasinya. Semakin sedikit rune yang ditambahkan, semakin lemah formasinya. Itu saja." Akhirnya, Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Profesor Sun bukan ahli formasi, jadi wajar saja jika dia melakukan beberapa kesalahan kecil." Bab 765. Pada awalnya, Song Qinrong mendengarkan dengan penuh minat, tetapi lama-kelamaan, semakin dia mendengarkan, semakin jelek ekspresinya. Berbeda sekali dengan keadaannya, saat Kamerat Sun mendengarkan perkataan Li Qian, raut wajahnya awalnya agak muram, tetapi lama-kelamaan ia menjadi semakin ceria, dan akhirnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa Li Qian tengah berbicara mewakilinya, dan memikirkan hal ini, rasa lega mengalir dalam hatinya. Bukan tanpa alasan aku setuju untuk membiarkan gadis kecil Sun Ruirui bersamanya. Meskipun, kalaupun aku tidak setuju, itu tidak akan berpengaruh apa-apa, dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku seharusnya tidak memikirkannya lagi. Semakin kupikirkan, semakin kesal aku. Lupakan hal-hal yang mengganggu untuk saat ini. Saat ini, suasana hatinya sedang baik dan dia menatap Song Qinrong dengan senyum tipis, ingin melihat reaksinya. Seperti dugaannya, wajah Song Qinrong sangat jelek. Ia melirik Kamerat Lao Sun dengan tatapan yang seolah ingin membunuhnya. Dia berkomunikasi dengan Sun Tua menggunakan kekuatan mentalnya dan langsung bertanya kepadanya, "Sun Tua, apakah kau memberitahu anak ini bahwa akulah yang menyusun formasi ini?" Kawan Sun menanggapi dengan kekuatan mentalnya sendiri, "Aku tidak bosan, dan jika aku jadi kamu, aku tentu tidak akan berminat mengobrol santai saat ini. Saya benar-benar perlu mencari tahu pertanyaan akal sehat apa, kekeliruan kecil apa, yang mungkin dapat membuat bingung seorang pakar dan profesor Arae yang bermartabat." Kata-kata Sun Tua tersampaikan melalui kekuatan spiritualnya. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa ia adalah seorang ahli teknik yin yang sudah tua, keahliannya tak tertandingi. Mengabaikan pernyataan sarkastis Kamerat Sun, seperti yang dikatakannya, tugas paling mendesak adalah mencari tahu di mana sebenarnya letak masalahnya. Sayangnya, tepat pada saat itu, Zhong Yuqing, yang tidak menyadari situasi tersebut, ikut angkat bicara, menambahkan, "Profesor Sun adalah seorang pengasuh, bukan ahli formasi. Wajar saja jika beliau mungkin menghadapi beberapa masalah." Dia mengatakannya dengan santai, dengan tujuan membantu Li Qian dan membebaskan Kamerat Sun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kata-katanya membela Kamerat Sun akan menusuk hati Song Qinrong seperti pisau. Saat ini, Song Qinrong benar-benar seperti piksi yang sedang bercermin, terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Satu-satunya solusi adalah berpura-pura menjadi burung unta, mengakui bahwa formasi itu dibentuk oleh Kamerat Sun sendiri, lalu mengamatinya dengan saksama. Saat itu, ia agak tidak sabar dan ingin melihat di mana letak masalahnya. Saat ia menatap tajam ke arah medan evolusi, bentuk lengkap formasi dan rune di dalamnya muncul di hadapannya. Ia tetap tak bergerak, menatap tajam. Semakin ia menatap, semakin serius dan muram raut wajahnya. Formasi evolusi atribut api milik Old Sun adalah mahakaryanya, dan sekarang, dibandingkan dengan formasi yang dibentuk oleh Li Qian, perbedaannya langsung terlihat jelas. Ia menatap tajam, memeras otak, hingga butiran-butiran keringat halus muncul di dahinya. Ia ngeri ketika mendapati dirinya tak mengerti penempatan bala bantuan dalam formasi, maupun rune yang telah ditambahkan. Ya, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Ini hampir menghancurkan hati daunnya saat itu juga.
Dia, seorang ahli RAI yang bermartabat dan profesor di Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tidak bisa memahami RAI yang dimodifikasi secara sembarangan oleh seorang peternak. Matanya terbelalak, dan ia membeku, tak bergerak sama sekali, seolah kerasukan, bergumam berulang kali pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Zhong Yuqing datang bersamanya dan berdiri tepat di sampingnya. Ia segera menyadari perilakunya yang tidak biasa. Tepat saat dia hendak bertanya apa yang telah terjadi, pilar cahaya evolusi di arena evolusi tiba-tiba berkontraksi, dan kemudian kepompong merah besar di tengah arena hancur. Perubahan ini menarik perhatian hampir semua orang yang hadir, jadi tidak ada yang memperhatikan reaksi Song Qinrong yang tidak biasa. Di tengah arena, setelah kepompong merah tua pecah, seekor kupu-kupu besar yang ditutupi pola merah dan ungu aneh muncul di hadapan semua orang. Li Qian segera melihat dan membandingkan hewan peliharaan jenis kupu-kupu baru itu dengan kupu-kupu api mengalir sebelumnya. Hewan peliharaan jenis kupu-kupu baru itu berukuran sekitar 2 kali lipat ukuran kupu-kupu api mengalir sebelumnya. Awalnya seukuran sedan, kini telah berkembang menjadi seukuran SUV. Seekor kupu-kupu, seukuran SUV, tampak begitu megah. Yang lebih luar biasa lagi adalah seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola-pola ungu dan merah yang misterius, yang menambah sentuhan misteri pada penampilannya yang megah. Saat melihat hewan peliharaan mirip kupu-kupu yang baru muncul, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, Eye of True Sight untuk memeriksanya. Dengan aktivasi True Sight, semua informasi tentang hewan peliharaan tipe kupu-kupu yang baru berevolusi ditampilkan tanpa ada yang terlewat. Nama, kupu-kupu pembakar hati. Atribut, api. Potensi, Roh Kudus tingkat 3. Peringkat, Kaisar tingkat 1. Keahlian, Silk Speed sempurna Cocon, Limit Break Flame Jet sempurna Exploding Flame sempurna Flame Barrier sempurna Flowing Fire Rain Mastery Keahlian Ultimate, Meteoric Heart Flame, Void Concealment pemula. Melihat informasi tentang kupu-kupu hati terbakar, Li Qian mengangguk puas. Terobosan ke tingkat kekuatan Kaisar memang sesuai harapannya, tetapi potensinya yang telah mencapai tingkat ketiga Roh Kudus agak di luar dugaannya. Hal ini juga membuktikan bahwa bonus kemajuan 5% memang meningkatkan potensi hewan peliharaan yang berevolusi, bukan tingkat keberhasilan evolusi. Li Qian mengangguk sedikit dan hendak mematikan Eye of True Sight ketika sederet informasi dari Burning Heart Butterfly menarik perhatiannya. Penyembunyian Void. Kenapa skill penyembunyian Void ada? Poin terpentingnya adalah atribut kupu-kupu hati terbakar tidak termasuk, berhubungan dengan ruang, yang cukup menarik. Setelah menyelesaikan evolusi ini, keterampilan spasial benar-benar muncul dalam rangkaian keterampilan kupu-kupu hati terbakar, yang setidaknya menunjukkan bahwa kupu-kupu hati terbakar memiliki potensi untuk menjadi keterampilan spasial. Poin ini kemungkinan berkaitan dengan jalur evolusi selanjutnya dari kupu-kupu hati terbakar. Mungkin setelah menyelesaikan evolusi berikutnya, kupu-kupu hati terbakar akan memiliki atribut tipe ruang. Tepat saat Li Qian tengah asyik berpikir, Song Qinrong bergegas menghampiri tanpa mempedulikan bayangannya dan memasuki formasi, menatap bagian rune yang telah diisi Fei Yue. Melihat ini, Li Qian dan Kamerat Sun bertukar pandang, raut wajah mereka agak aneh. Tak satu pun dari mereka berbicara untuk menghentikannya, membiarkan Song Qinrong bergegas masuk ke dalam formasi. Formasi evolusi atribut api, yang telah disempurnakan oleh Fei Yue, sebenarnya telah kehabisan energi akibat evolusi kupu-kupu hati terbakar. Pada titik ini, Song Qinrong dapat menyerbu masuk tanpa terluka. Bab 766. Li Qian menatap Song Qinrong yang telah menyerbu ke dalam formasi dan tengah menatap tajam ke arah rune, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak menduga situasi ini akan muncul. Baiklah, evolusi Firefly sudah berakhir. Kalian bisa turun sekarang, kata Li Qian segera, melihat Song Qinrong bergegas masuk ke formasi dan tampak agak canggung. Mendengar ini, para wanita itu menyadari bahwa Li Qian berusaha menyelamatkan muka Song Qinrong, jadi mereka semua mundur. Dengan demikian, hanya Li Qian, Kamerat Lao Sun, Zhong Yuqing, dan Song Qinrong yang tersisa di lokasi evolusi. Li Qian, cepatlah dan kirimkan aku informasi tentang Firefly yang telah berevolusi. Setelah para gadis, termasuk Firefly, pergi, Kamerat Sun berkata dengan tidak sabar. Li Qian tidak membuat siapapun penasaran. Dia langsung memposting informasi tentang kupu-kupu hati terbakar dan mengirimkannya kepada Kamerat Lao Sun. Ketika Kamerat Sun melihat pesan yang dikirim Li Qian, dia langsung membeku di tempat. Dia mengikuti jejak Song Qinrong, menjadi patung kedua, berdiri di sana tanpa bergerak. Ada apa? Zhong Yuqing menatap kedua sahabat lamanya yang tampak aneh, dan merasa sedikit bingung. Ia merasakan dingin di titik akupuntur Bai Hui di atas kepalanya. Apakah Li Qian ini agak menyeramkan? Mengapa Song Qinrong dan Kamerat Lao Sun jatuh ke dalam kondisi ini satu demi satu? Sambil memikirkan hal ini, dia menatap Li Qian dengan pandangan aneh. Li Qian menyadari tatapan aneh di mata Zhong Yuqing dan segera berbicara, menyangkalnya, situasi mereka tidak ada hubungannya denganku. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Kamerat Sun adalah orang pertama yang tersadar. Dia menatap Li Qian dengan tatapan tajam, lalu bertanya dengan tidak sabar, Li Qian, formasi itu sendiri, apakah ada hubungannya dengan formasi itu? Meskipun kata-kata Kamerat Sun tidak jelas, Li Qian sudah mengerti maksudnya. Dia mengangguk, mengakuinya secara langsung.
Sebenarnya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kawan Lao Sun sudah sangat mahir dalam mempelajari kupu-kupu api mengalir, dan dia seharusnya sudah dapat memperkirakan potensi kupu-kupu api mengalir sebagai hewan peliharaan setelah evolusinya. Ya, Kameratsun memang punya prediksi tentang hal ini. Dalam prediksinya, potensi kupu-kupu hati terbakar kira-kira berada di puncak level kaisar. Sekalipun hanya sedikit yang bisa memasuki alam roh kudus, perbedaannya hanya sangat kecil. Sedangkan untuk alam roh kudus tingkat ketiga, itu sama sekali mustahil. Justru karena dia menyaksikan hal yang mustahil itu terjadi di depan matanya, dia kehilangan ketenangannya. Menatap Kameratsun yang matanya menyala penuh harap, Li Qian melanjutkan, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, formasi evolusi atribut api ini adalah formasi terbuka. Semakin banyak rune yang kau tambahkan, semakin kuat formasinya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, semakin kuat formasinya, semakin tinggi potensi hewan peliharaan setelah berevolusi. Sebelum evolusi, apakah kau sudah meramalkan hal ini? Tanya Kameratsun kepada Li Qian dengan nada agak rumit. Li Qian menggaruk kepalanya sedikit canggung, ya, sebelum evolusi, itu hanya sebuah konsep. Itu hanya konsep lain, kepahitan Sun Tua menjadi lebih terasa setelah mendengar kata-kata Li Qian. Sekarang dia jelas mengerti bahwa apa yang disebut konsep itu hanyalah dalih. Setelah berkomentar, tepat saat dia hendak menenangkan gejolak di hatinya, dia melihat Void Concealment dalam informasi skill. Li Qian awalnya mempertimbangkan untuk menghapus informasi ini, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kameratsun telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk meneliti Firefly. Kini, ia akhirnya menyelesaikan evolusinya dan bahkan menemukan jalan keluar. Akan terlalu kejam baginya untuk sengaja menyembunyikannya. Lebih jauh lagi, metode evolusi ini akan dibagikan kepadanya nanti, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya darinya. Li Qian merasa bahwa dengan tingkat pelatihan Kamerat Lao Sun, dia pasti bisa mendapatkan sesuatu dari keterampilan penyembunyian kekosongan ini. Ternyata, tebakannya benar. Sun Tua memang melihat petunjuk. Ia mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, apa sih jurus penyembunyian Void ini? Li Qian tersenyum, mengangkat bahu, dan mengatakan kebenaran secara langsung, itu akan muncul secara alami setelah evolusi selesai. Lalu, tahukah kau apa arti kemampuan ini? Tanya Sun Tua, raut wajahnya agak bersemangat. Setelah mengatakan itu, ia langsung menyadari sesuatu dan tak kuasa menahan tawa getir, ya, dengan bakat dan kemampuanmu, bagaimana mungkin kau tak menyadarinya? Lagi pula, ini melambangkan jalan legenda. Sun Tua mulai bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya menyerahkan jalur evolusi Firefly kepadamu adalah takdir terbaik untuknya. Li Qian sedikit malu. Ia pun angkat bicara dan berkata dengan rendah hati, ya, fakta bahwa kami bisa meneliti evolusi kupu-kupu hati terbakar sebagian besar berkat usahamu. Pada akhirnya, saya hanya mengisi kekosongan dan melakukan perbaikan. Lagi pula, metode evolusi ini tidak lagi hanya ada di tangan saya. Li Qian berkata, tetapi begitu dia selesai berbicara, Kameratsun menggelengkan kepalanya dan kemudian melanjutkan, metode evolusi kupu-kupu hati terbakar hanyalah metode evolusi kupu-kupu hati terbakar di tanganku, tetapi berbeda di tanganmu. Sambil menggaruk kepalanya, Li Qian terkekeh, wah, Profesor Sun, kau terlalu menyanjungku. Soal jalur legendaris setelah kupu-kupu hati terbakar, aku sama sekali tidak tahu sekarang. Di sampingnya, Zhong Yuqing akhirnya mendengar percakapan mereka berdua dan memahami keseluruhan cerita. Ia lalu berseru kaget, apa? Maksudmu kupu-kupu hati terbakar yang baru berevolusi ini berpotensi menjadi legenda? Lihatlah sendiri. Sun Tua tidak membuang kata-kata dan langsung meneruskan pesan yang dikirim Li Qian kepadanya. Setelah menerima pesan dari kupu-kupu hati terbakar, Zhong Yuqing segera memeriksanya. Setelah membacanya, ekspresi terkejut di wajahnya berubah menjadi syok. Ia juga seorang peternak. Meskipun fokus penelitian utamanya bukanlah evolusi, ia tetap dapat memahami beberapa informasi terkait evolusi. Potensi kupu-kupu hati terbakar telah mencapai tingkat ketiga alam roh kudus, dan yang lebih terpuji lagi adalah ia benar-benar telah menunjukkan karakteristik spasial. Hal ini sangat penting, bahkan lebih penting daripada potensi roh kudus tingkat 3, karena hal ini menunjukkan arah yang cukup jelas bagi jalur legendaris kupu-kupu hati terbakar. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Kameratsun kehilangan ketenangannya. Tepat saat ia menyadari hal ini, tak jauh dari sana, di dalam formasi, Song Qinrong akhirnya tergerak. Ia tampak kerasukan, bergumam pada dirinya sendiri berulang kali, jadi begitu, jadi begitu. Melihat ini, Li Qian segera menyadari bahwa orang ini pasti telah menemukan sesuatu. Fakta bahwa dia bisa memahami sesuatu dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk menunjukkan kalau kemampuan formasi susunannya cukup tinggi, setidaknya di atasku, meski perbedaan antara dia dan Fei Yue masih cukup kentara. Bab 767. Song Qinrong menghabiskan begitu banyak waktu untuk akhirnya memahami formasi di bawah kakinya, tetapi memahaminya tidak berarti dia bisa mengaturnya sendiri. Jadi setelah dia mengerti dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, perasaannya menjadi rumit. Dia menatap Li Qian, masih agak tidak percaya, apakah ini benar-benar formasi yang kau buat? Melihat reaksi Song Qinrong, Li Qian tidak berani menggoda ahli formasi itu lebih jauh. Ia berkata dengan jujur, aku memang menggunakan formasi ini untuk mengembangkan kupu-kupu hati terbakar, tapi aku tidak benar-benar membentuk formasi ini.
Setelah berkata demikian, dia bergumam kepada dirinya sendiri, dan aku tidak ingat pernah mengatakan bahwa akulah yang menyusun formasi ini, bukan? Setelah Li Qian selesai berbicara, Song Qinrong dan Kamerat Sun terdiam. Mereka sekilas teringat bahwa Li Qian memang tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hanya saja mereka secara tidak sadar berasumsi bahwa Li Qianlah yang mengatur formasi tersebut. Lalu siapa yang memasang formasi ini? Mendengar kata-kata Li Qian, Song Qinrong langsung bertanya, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika menyangkut formasi, dia jauh lebih memperhatikan masalah ini daripada Kamerat Sun. Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan memberikan jawaban langsung, salah satu. Rekanku. Ketika dia membuka mulutnya, dia sedikit tidak yakin bagaimana menggambarkan hubungannya dengan Fei Yue, dan akhirnya dia hanya bisa menggunakan kata pasangan sebagai deskripsi yang lebih tepat. Apakah gadis berkulit gelap itu? Mendengar itu, Kamerat Sun langsung menyadari siapa dia. Sebab ketika evolusi pertama kali dimulai, gadis berkulit gelap itulah yang mengaktifkan formasi. Kalau saja Fei Yue tidak ada di sini, dia mungkin akan gelisah ketika mendengar kata-kata gadis berkulit gelap. Kata sifat apakah ini? Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Ya, itu dia. Dia manusia istimewa yang pernah kukontrak. Dia punya bakat luar biasa dalam formasi, dan tingkat keahliannya jauh lebih tinggi dariku, kata Li Qian, lalu menatap Song Qinrong dengan tatapan meyakinkan. Dasar bocah nakal, hah. Song Qinrong mendesah tak berdaya setelah mendengar kata-kata Li Qian. Apa kau sudah menduga kalau formasi evolusi yang dimiliki Sun Qiu tua sebelumnya diperbaiki dan dipasang olehku? Awalnya aku tidak menduganya, tapi kemudian. Li Qian tentu saja tidak akan mengakuinya, jadi dia memberikan jawaban yang bijaksana. Setelah beberapa patah kata lagi, mereka berempat dipimpin oleh Kamerat Sun ke ruang resepsi. Di ruang tamu, setelah mengobrol sebentar, Zhong Yuqing tiba-tiba bertanya, Li Qian, aku sudah melihatnya, dan kupu-kupu hati terbakar ini memiliki potensi yang sangat baik. Aku ingin tahu berapa tingkat keberhasilan evolusinya. Li Qian melirik Zhong Yuqing, menebak-nebak tujuannya, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Ia menjawab dengan santai, itu masih tergantung pada perbedaan individu. Secara umum, tingkat keberhasilan evolusi cukup tinggi. Li Qian telah secara khusus memeriksa kupu-kupu api mengalir milik Mo Ziyu sebelumnya. Bakatnya lumayan, tetapi hanya lumayan. Mereka tidak menonjol. Li Qian tahu bahwa meskipun menemui beberapa kesulitan kecil selama evolusi ini, ia berhasil mengatasinya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan evolusi kunang-kunang menjadi kupu-kupu pembakar hati cukup tinggi. Li Qian, mengenai evolusi kunang-kunang, aku penasaran apakah Universitas Penjinak Binatang Zonghai kita bisa. Zhong Yuqing melanjutkan, bertanya dengan ragu-ragu. Mendengar ini, Li Qian terkekeh lalu menunjuk Kamerat Sun yang duduk di sebelahnya. Guru Zhong, kalau mau bekerja sama, tak perlu datang kepadaku. Aku juga tak bisa lama-lama di kota Zonghai. Kau bisa langsung menghubungi Profesor Sun. Profesor Sun juga tahu tentang evolusi kupu-kupu hati terbakar. Setelah berkata demikian, dia menutup mulutnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa Zhong Yuqing akan mengajukan permintaan kerja sama saat ini. Bagaimanapun, potensi kupu-kupu hati terbakar tak terbantahkan. Tingkat ketiga Roh Kudus telah mencapai tingkat yang bahkan 8 agung pun tak dapat abaikan. Lebih penting lagi, potensi kupu-kupu hati terbakar belum sepenuhnya berkembang. Setelah menyaksikan jalur legendaris itu, dapat dimengerti jika Universitas Penjinak Binatang Zonghai akan meminta kerjasama. Namun, Li Qian tidak terlalu tertarik dengan kerjasama semacam ini. Bukannya ia tidak tertarik dengan perkembangan selanjutnya dari kupu-kupu hati terbakar, melainkan karena ia bersedia memberikan kesempatan ini kepada Kamerat Lao Sun. Li Qian yakin bahwa dengan proyek ini, status Kamerat Lao Sun dalam Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Zonghai akan meningkat. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan Kamerat Lao Sun menebak tujuannya, sambil memberinya tatapan terima kasih. Ngomong-ngomong, Guru Zhong, Anda tidak datang ke sini hanya untuk melihat hewan peliharaan berevolusi, kan? Setelah mengalihkan fokus kerja sama kepada Kamerat Sun, Li Qian tidak melanjutkan topik. Sebaliknya, ia tiba-tiba bertanya sambil tersenyum tipis. Haha, baiklah, aku ke sini cuma mau jenguk Profesor Sun. Zhong Yuqing yang terkejut pun merasa sedikit malu, tapi dia tidak langsung mengakuinya dan terus menghindar. Mendengar ini, Li Qian terkekeh, lengkungan bibirnya semakin jelas. Begitukah? Baiklah kalau begitu. Mari kita bertukar kiat kultivasi bersama di Red Bridge Manor ini. Kebetulan, aku berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Mendengar ini, senyum Zhong Yuqing langsung membeku. Lucu sekali. Kalau Dekan Van Hongtao tahu Li Qian tidak datang tepat waktu gara-gara aku, dia pasti ingin menghajarnya habis-habisan. Meskipun Dekan Van Hongtao mengaku tidak terburu-buru, ia dapat dengan mudah mengetahui apakah seseorang benar-benar cemas atau tidak. Hei, Li Qian, aku hanya bercanda. Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami sudah menunggumu. Zhong Yuqing tersenyum kecut dan segera memasang ekspresi memohon. Li Qian tidak melanjutkan candaannya. Besok, aku akan ke sana besok. Persiapan untuk evolusi sudah selesai, kan?
Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan Universitas Penjinak Binatang Songhai, hal-hal ini pasti telah dipersiapkan dengan baik, Li Qian masih mengajukan pertanyaan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Semua persiapan sudah selesai, kata Zhong Yuqing, senyumnya berubah dari kepahitan menjadi kegembiraan. Setelah mengobrol sebentar, Zhong Yuqing, setelah menerima janji, segera pergi, mungkin untuk kembali dan melaporkan berita. Adapun Song Qinrong, tidak mengherankan, ia tetap tinggal untuk mempelajari susunan evolusi atribut api lebih mendalam. Baik Kameratsun maupun Li Qian tidak keberatan dengan hal ini. Bab 768. Setelah berjanji pada Zhong Yuqing bahwa dia akan berangkat keesokan harinya, Li Qian tidak menunda. Hari berikutnya, pagi-pagi. Setelah sarapan, Li Qian mengucapkan selamat tinggal kepada Kamerat Lao Sun dan menuju ke Universitas Songhai Yuzhou. Tujuan perjalanan ke Universitas Penjinak Binatang Songhai ini adalah untuk membantu mereka mengembangkan burung gagak emas berkaki 3 dan pohon kembang sepatu 9 naga. Ini adalah sesuatu yang telah disetujui sebelumnya, dan mengingat prinsip perilaku Li Qian, dia tentu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kali ini, selain keempat wanita yang dikontrak, gadis kecil Sun Ruirui dan Zero juga ikut. Zero adalah pengawal, jadi wajar saja jika dia harus ikut. Adapun gadis kecil Sun Ruirui, tidak ada yang dapat dia lakukan. Sejak Li Qian tiba, dia menjadi dekat dengannya. Awalnya, Kameratsun sedikit cemburu dan marah akan hal ini. Setelah itu, saya menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah keponakan yang sudah menikah. Itu seperti air yang tumpah dari cangkir. Terlebih lagi, gadis kecil Sun Ruirui menuangkan seember air ini dengan sangat tegas. Tidak ada keterikatan yang bertahan sama sekali. Dia hanya bisa mendesah tak berdaya. Untuk menghindari sekelompok besar orang yang menyebabkan kekacauan, Li Qian langsung menempatkan keempat wanita yang dikontraknya ke dalam ruang penjinakan binatang buasnya. Keempat wanita itu memahami hal ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hong Qiao Manor tidak jauh dari Universitas Songhai Yuzhou. Bepergian dengan mobil, mereka berempat tiba di tujuan dalam waktu singkat. Sedangkan untuk mobilnya, ia secara alamiah bertransformasi dari bodi mekanis, Zero-9, milik Zero. Li Qian dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang tiba di gerbang sekolah. Di sana, sekelompok orang sudah menunggu. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal, kecuali satu orang yang tidak dikenali Li Qian. Tepatnya, ada 2 orang. Meskipun Li Qian pernah mendengar tentang Fan Hongtao, Dekan Akademi Penjinak Binatang Universitas Songhai, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya secara langsung. Selain Dekan Fan Hongtao, ada juga guru Zhong Yuqing, pasangan Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun, dan wajah yang tidak dikenal. Wajah yang tidak dikenal itu tampaknya berusia awal 30-an dan memiliki sikap pendiam. Pemuda itu melihat Li Qian tetapi tidak berbicara. Memang, dia pendiam. Mereka menunjukkan sikap yang membuat orang asing menjauh. Sebagai orang dengan status tertinggi yang hadir, Fan Hongtao memperkenalkan Li Qian kepada Guru Zhong, Guru Lu, dan Guru Qin. Saya tidak akan membahas detailnya, karena kalian sudah pernah bertemu sebelumnya dan seharusnya sudah cukup akrab. Ini Direktur Feng. Setelah mendengarkan perkenalan Fan Hongtao, Li Qian dengan sopan menyapa mereka secara terpisah. Yang lainnya baik-baik saja, dan mereka semua memberikan respons yang cukup antusias, tetapi, Direktur Feng, ini hanya mengangguk sedikit. Li Qian tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia tahu bahwa, Direktur Feng, ini tidak punya masalah dengannya. Dalam situasi ini, dia yakin bahwa Universitas Penjinak Binatang Songhai tidak akan mengirim siapapun yang punya masalah dengannya. Direktur Feng, ini kemungkinan besar adalah orang seperti itu. Tepat saat kedua belah pihak sempat saling mengenal dan hendak memasuki sekolah, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Li Qian, kamu juga di sini. Saat mereka sedang berbincang-bincang, seseorang yang tiba-tiba datang tak jauh dari gerbang sekolah menyapa mereka dan ikut berbincang. Dekan Fan, Guru Zhong, Guru Lu, Guru Qin, dan Direktur Feng, sudah lama tak jumpa. Xiao Tua, apa yang kau lakukan di sini? Zhong Yuqing menatap Xiao Mingyu yang tiba-tiba muncul dengan wajah penuh kecurigaan. Ya, orang yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Xiao Mingyu, wakil Dekan Akademi Penjinakan Hewan Universitas Sasu. Kebetulan aku ada urusan di sini, jadi kupikir aku akan mampir dan berkunjung. Xiao Mingyu tersenyum lebar dan berkata, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka Li Qian dari sekolah kita juga ada di sini. Bibir Fan Hongtao berkedut hampir tak kentara saat mendengar kata-kata Xiao Mingyu. Persetan dengan, kebetulan sekali. Fan Hongtao 100% yakin bahwa Xiao Mingyu sengaja berjongkok di sini. Lagi pula, hal ini kemungkinan besar diceritakan kepadanya oleh Fei Laogui. Adapun alasannya, pastilah mereka khawatir anak kesayangan sekolah mereka akan diculik di pihak mereka. Ini benar-benar menghakimi seorang pria sejati berdasarkan standar orang picik. Nah, kalau saja orang ini tidak muncul, dia pasti berencana untuk mencoba dan memenangkan hatinya. Sekarang, ide itu pasti akan gagal. Belum tentu. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melirik Direktur Feng di sebelahnya. Dengan kehadirannya, meskipun dia tidak dapat memenangkan hati Li Qian, dia seharusnya tetap meninggalkan kesan baik pada Li Qian. Din Xiao, karena kita bertemu secara kebetulan, mari kita datang dan menyaksikannya bersama. Li Qian tidak menyadari berbagai motif tersembunyi Fan Hongtao.
Namun, dia punya ide bagus tentang mengapa Dekan Xiao Mingyu datang ke sini. Dia berinisiatif untuk menyampaikan undangan, lalu menambahkan, kali ini, saya datang ke Universitas Penjinak Binatang Zonghai karena janji saya sebelumnya untuk membantu mereka mengembangkan burung gagak emas berkaki 3 dan pohon kembang sepatu 9 naga. Ngomong-ngomong, Dekan Xiao, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Setelah kita selesai bekerja di sini, kita bisa kembali ke sekolah bersama. Mendengar ini, senyum Xiao Mingyu semakin lebar. Dia langsung mengangguk, waktunya tepat. Aku juga sudah menyelesaikan semua urusanku. Setelah kamu selesai, kita bisa kembali bersama. Sungguh kata yang indah, tepat, dan kebetulan. Saat Zhong Yuqing mendengarkan percakapan Li Qian dan Xiao Mingyu, dia tidak dapat menahan diri untuk mulai mengeluh dalam hatinya. Sekarang, dia telah menyadari apa yang sedang terjadi dan mengerti mengapa Xiao Mingyu datang ke sini. Saya sedikit terganggu. Maka, rombongan pun berkumpul kembali dan langsung masuk ke gerbang sekolah. Mereka berjalan santai sambil mengobrol santai. Seperti seorang pemandu wisata, Zhong Yuqing memperkenalkan beberapa lanskap unik Universitas Zonghai Yuzhou dengan senyuman, serta makna budaya di baliknya. Li Qian berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi kenyataannya, pikirannya berada di ruang lain, berkomunikasi dengan Ling di sampingnya menggunakan energi mental. Universitas Penjinak Binatang Zonghai ini memang tempat yang penuh dengan bakat terpendam. Zero tiba-tiba mengirimkan suaranya menggunakan kekuatan mental, menurutku, ini jauh lebih unggul daripada Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir. Li Qian sedikit bingung setelah mendengar pesan telepati Zero. Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto dipuji sebagai satu-satunya dua universitas di antara 8 besar yang memiliki kesenjangan kualitas, jadi wajar saja jika mereka lebih kuat dari Universitas Penjinak Binatang Sazu. Yang benar-benar membuatnya bingung adalah mengapa Zero memilih momen ini untuk berbicara dan mengatakan hal-hal seperti itu. Li Qian cukup bingung, namun tak lama kemudian, transmisi mental Zero berikutnya memberikan jawabannya, Dekan Fan Hongtao ini, meski penampilannya ramah dan tidak berbahaya, sebenarnya telah berhasil mencapai tingkat dewa, meski baru-baru ini, yang mana masih sangat langka. Mendengar pesan telepati Zero, mata Li Qian berkedut sedikit. Penilaian Anda terhadap Dekan Fan Hongtao cukup akurat. Aku jadi penasaran, apa yang akan dipikirkannya jika mendengar hal itu. Mengenai Dekan Fan Hongtao yang merupakan ahli tingkat dewa, Li Qian tidak terlalu terkejut. Seseorang yang bisa bertukar sindiran dengan Din Fei bukanlah orang biasa. Bab 769. Meski begitu, itu tidak setingkat dengan bakat terpendam, bukan? Li Qian bingung, jadi dia langsung mengajukan pertanyaan menggunakan kekuatan mentalnya. Memang benar bahwa Universitas Zonghai Yuzhou penuh dengan bakat terpendam. Bahkan tanpa Ling mengatakannya, dia sudah mengetahuinya. Tetapi apakah terlalu terburu-buru untuk membuat penilaian seperti itu hanya berdasarkan fakta bahwa Dekan Fan Hongtao adalah makhluk setingkat dewa? Apakah yang disebut naga tersembunyi ini agak tidak berharga? Zero tidak membuatnya menunggu lama, dan langsung menjawab, ketika aku bilang, bakat terpendam, yang kumaksud bukan Din Fan Hongtao, atau lebih tepatnya, aku tidak sedang merujuk padanya. Dia hanya seseorang yang kusebutkan secara tidak sengaja. Tanpa jeda, dia melanjutkan dengan telepati, yang benar-benar aku takutkan adalah Direktur Feng, ini. Aku tidak mengerti maksud Direktur Feng. Kekuatannya kemungkinan besar lebih besar dariku. Transmisi mental Zero menimbulkan gelombang di hati Li Qian. Direktur Feng, ini sungguh luar biasa kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat dari nol, yang membuatnya sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa, berdasarkan penilaian dan pemahaman Li Qian, kekuatan Zero sudah dianggap luar biasa di antara dewa tingkat rendah. Kemungkinan besar dia lebih kuat dari Zero, yang berarti bahwa meskipun Direktur Feng ini belum mencapai tingkat dewa tingkat menengah, dia mungkin sudah melangkah sangat jauh di alam dewa tingkat rendah. Setelah mendengar pesan telepati Zero, Li Qian tanpa sadar melirik Direktur Feng, yang tampak biasa-biasa saja di kelompok itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, kita sungguh tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Siapakah yang mengira bahwa Direktur Feng, yang tampak muda dan pendiam ini, yang menyerupai seorang pengawal, sebenarnya melampaui Guru Ling dalam hal keterampilan dan pemahaman. Saat mereka berjalan, mereka segera melihat lokasi bangunan utama Akademi Pelatihan. Dekan Fan, bukankah kita akan langsung ke lokasi evolusi? Tanya Li Qian bingung, saat Fan Hongtao menuntunnya langsung ke gedung utama Akademi Kultivasi. Mengunjungi Akademi Pengembangbiakan Universitas Penjinak Binatang Zonghai tentu saja merupakan suatu pilihan, tetapi dia tidak punya waktu untuk itu saat ini. Lagi pula, bukankah Fan Hongtao dan yang lainnya sedang terburu-buru? Ikut aku, nanti kau akan tahu sendiri. Fan Hongtao tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tapi sengaja membuatnya penasaran. Li Qian merasa penasaran setelah mendengar kata-kata Fan Hongtao. Ia berhenti bicara dan hanya mengikuti dengan santai. Rombongan memasuki gedung utama Akademi Pelatihan dan tiba di lobi di lantai paling atas. Tepat saat Li Qian memandang sekeliling, mengamati aula, tiba-tiba, tanda-tanda yang menyilaukan menyala di lantai di bawah kakinya. Susunan teleportasi. Saat melihat rune yang mempesona, Li Qian langsung menyadari apa yang tengah terjadi. Dalam sekejap mata, pemandangan berubah, dan sosok mereka tidak lagi berada di aula, tetapi muncul di tempat lain.
Setelah mengamati area itu dengan rasa ingin tahu sejenak, Li Qian secara kasar menebak apa yang telah terjadi. Tempat di hadapan kita, dengan gunung-gunungnya yang menjulang tinggi, sungai-sungai dan danau-danau yang lebat, serta hutan-hutan yang hijau dan subur, mirip dengan alam rahasia No. 3 dari Universitas Penjinakan Binatang Sanbar. Tempat itu seharusnya juga merupakan ruang rahasia yang kecil. Li Qian menebak dengan cara ini, dan segera, kata-kata Fan Hongtao membenarkan tebakannya. Di Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami, setiap perguruan tinggi memiliki setidaknya 2 susunan teleportasi, satu terlihat dan satu tersembunyi, yang terhubung langsung ke berbagai alam rahasia. Penjelasan Fan Hongtao membuat Li Qian tanpa sadar membandingkan keduanya dalam pikirannya. Tata letak pintu masuk dan keluar alam rahasia seperti Universitas Penjinak Binatang Zonghai tidak diragukan lagi jauh lebih maju daripada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Apakah Anda seorang siswa atau guru, memasuki setiap alam rahasia akan jauh lebih mudah. Jika ada masalah, mungkin itu adalah biaya pemeliharaan begitu banyak susunan teleportasi. Biaya itu jelas tidak rendah. Li Qian berpikir bahwa Fan Hongtao mungkin melakukan ini untuk secara sengaja memamerkan kekayaan dan kekuatan Universitas Zonghai Yuzhou. Harus dikatakan bahwa dalam hal ini, Universitas Penjinak Binatang Sasu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Li Qian mendengarkan perkenalan Fan Hongtao tanpa ada perubahan ekspresi. Ia menyadari betul bahwa kedua sekolah tersebut mempunyai status yang berbeda, latar belakang sejarah yang berbeda, dan perbedaan dalam berbagai aspek. Meskipun menghadapi kesenjangan ini secara langsung, Li Qian tidak merasa rendah diri sama sekali. Dia percaya bahwa dengan bantuannya, masa depan Universitas Penjinak Binatang Sasu mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Ayo pergi, kami akan membawamu ke situs evolusi sekarang. Setelah perkenalan singkat, dan melihat Li Qian tidak menunjukkan perubahan emosi apapun, Fan Hongtao tidak membuang waktu lagi dan langsung membawa mereka ke suatu tempat di alam rahasia. Mereka berjalan dan berbincang sepanjang perjalanan, dan tak lama kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Itu daerah datar. Bentuknya seperti persegi kecil. Tanahnya ditutupi dengan batu bata besar berwarna abu-abu kebiruan. Apa ini? Li Qian menatap kotak kecil itu dan bertanya dengan heran. Begitu memasuki alun-alun kecil itu, ia melihat berbagai pola rumit dan kompleks terukir pada batu bata alun-alun tersebut. Rune yang rumit dan kompleks ini luar biasa presisinya. Sekilas Li Qian mengenalinya sebagai susunan yang mendalam. Tanpa berpikir dua kali, saat dia melihat susunan rune, dia langsung memanggil Scarlet Moon. Fan Hongtao dan yang lainnya juga tahu tentang Fei Yue. Lagi pula, Universitas Penjinak Binatang Zonghai terlibat dalam pembagian warisan peradaban obsidian. Fei Yue muncul dan bertukar pandang dengan Li Qian. Setelah memahami maksudnya, Dewi Klan Obsidian memfokuskan perhatiannya pada susunan rune di depannya. Saat Fan Hongtao melihat Li Qian memanggil Dewi Klan Obsidian dan mengizinkannya menatap susunan rune, dia langsung menebak apa yang tengah terjadi. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk tidak berbicara, dan membiarkan Fei Yue menatapnya. Menurutnya, ini juga bagian dari menunjukkan kekuatan. Yang lainnya, setelah menerima sinyal dari Fan Hongtao, diam-diam tetap diam. Maka, semua orang berdiri diam di samping alun-alun kecil itu, dan suasananya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Li Qian tidak memperdulikan suasana yang agak aneh itu, tetapi memusatkan seluruh perhatiannya pada Fei Yue. Pengamatan itu tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 5 menit, Fei Yue menghela napas pelan lalu mengeluarkan suara kagum. Universitas Penjinak Binatang Zonghai Anda. Fei Yue menoleh ke arah Li Qian dan Fan Hongtao yang berdiri di samping, lalu akhirnya memfokuskan pandangannya pada Fan Hongtao. Mengesampingkan semua hal lainnya, penguasaan formasinya memang luar biasa. Mendengar perkataan Fei Yue, Fan Hongtao menjawab sambil setengah tersenyum, aku ingin tahu apa yang tidak biasa tentang tempat ini, Dewi. Fei Yue berkata dengan tenang, sepertinya Dekan Fan bermaksud mengujiku di area ini. Fan Hongtao tetap diam, senyum di wajahnya. Fei Yue melanjutkan, formasi gabungan rangkap 3 Universitas Penjinak Binatang Zonghai-mu memang sangat cerdik. Jika aku yang menyusunnya, aku khawatir aku tidak akan sanggup melakukannya. Sekalipun aku bisa menyusunnya, akan butuh waktu yang sangat lama. Namun, aku masih bisa mengungkap beberapa rahasianya. Bab 770. Meskipun Fan Hongtao mempertahankan ekspresi tenang dan kalem di wajahnya saat mendengar kata-kata Fei Yue, hatinya sebenarnya sedang kacau. Formasi pada alun-alun kecil di depan kita memang merupakan formasi gabungan rangkap 3. Formasi gabungan rangkap 3 ini dibentuk oleh beberapa profesor senior dari Akademi Formasi sekolah mereka. Yang disebut profesor senior, di sini tidak sama dengan profesor senior seperti Song Qinrong. Meskipun tingkat Song Qinrong dapat diterima, kesenjangan antara dia dan para profesor senior ini masih cukup jelas. Mereka benar-benar profesor senior. Namun, Fei Yue berhasil menembus formasi gabungan 3 yang dibentuk oleh beberapa profesor senior hanya dalam waktu 5 menit. Bagaimana mungkin Fan Hongtao tidak terkejut, bagaimana mungkin dia tidak terkesima, bagaimana mungkin dia tidak heran. Dia bahkan merasa Fei Yue mungkin hanya menggertak, tetapi situasi di hadapannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kebenaran. Dewi Klan Obsidian baru pertama kali ke sini dan belum pernah melihat formasi ini sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tahu kalau itu formasi gabungan 3?
Satu-satunya penjelasan adalah dia menemukan jawabannya saat itu juga. Jika mampu memahami beberapa detail formasi ini saja sudah mengejutkan Fan Hongtao, maka saat Fei Yue berkata bahwa kalau diberi waktu, dia seharusnya bisa memasangnya juga, yang tersisa di benaknya hanyalah ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Penting untuk dipahami bahwa mampu memahami sesuatu dan mampu mengaturnya adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebelum Fan Hongtao dapat mengungkapkan keraguannya dengan kata-kata, Li Qian berbicara terlebih dahulu dan bertanya kepadanya, Fei Yue, cepat katakan padaku, apa sebenarnya formasi gabungan tiga ini? Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melirik Fan Hongtao, kita semua berada di pihak yang sama di sini, jadi aku yakin Dekan Fan tidak akan keberatan dengan hal semacam ini. Fan Hongtao mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Karena Li Qian sudah mengatakan itu, apalagi yang bisa dia katakan? Fei Yue melirik formasi di alun-alun kecil itu lagi, lalu mulai menjelaskan, formasi ini dirancang dengan sangat cerdik. Ini bukan hanya formasi komposit rangkap 3, tetapi juga formasi komposit rangkap 3 bersarang terbalik. Kalau tidak salah, rune susunan terluar membentuk susunan penopang energi. Fungsinya adalah untuk mempertahankan keluaran energi dan mencegah hewan peliharaan kehabisan energi selama evolusi. Pola susunan di tengah agak istimewa. Kemungkinan besar merupakan susunan yang menopang kehidupan. Soal fungsinya, kamu pasti sudah bisa menebaknya tanpa perlu aku jelaskan. Ya, benar, untuk menjaga tanda-tanda vital. Tidak ada yang bisa menjamin tingkat keberhasilan 100% dalam evolusi hewan peliharaan, bahkan guruku, Li Qian, seorang jenius pengembangbiakan yang hanya ada sekali dalam satu abad. Li Qian mendengarkan dengan penuh perhatian ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Fei Yue telah menyebutkannya, dan dia merasa sedikit malu. Namun, dia tidak membantahnya. Karena apa yang dikatakan Hizuki benar. Dalam pembiakan evolusi, tidak seorang pun dapat menjamin keberhasilan 100%. Li Qian juga menemui situasi di mana evolusi gagal. Biasanya, situasi ini jarang terjadi padanya karena hewan peliharaan yang ia kembangkan biasanya adalah yang terbaik di antara jenisnya. Karena perbedaan individu, hewan peliharaan ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam evolusi daripada hewan biasa. Tentu saja kemungkinan kegagalannya juga lebih rendah. Setelah menyebutkan Li Qian, Fei Yue melanjutkan, dengan formasi ini, bahkan jika evolusi gagal, kehidupan hewan peliharaan dapat dipertahankan dengan lebih baik. Mungkin, meskipun proses evolusi mengancam jiwa dan akhirnya gagal, hewan peliharaan tersebut mungkin hanya mengalami cedera serius. Demikian pula, proses evolusi yang jelas-jelas rusak parah mungkin hanya mengakibatkan cedera ringan. Mendengar perkataan Fei Yue, kilatan samar terlihat di mata Li Qian. Efektivitas formasi semacam itu untuk mempelajari evolusi hewan peliharaan terlalu jelas. Yang terpenting, Li Qian baru saja mendengar Fei Yue menyebutkannya. Jika dia bersedia meluangkan waktu, dia pasti bisa membentuk formasi ini. Pada saat ini, Li Qian harus mengakuinya. Aku jatuh cinta padanya. Tentu saja, meskipun dia tergoda, dia pasti tidak akan membicarakannya sekarang. Tatapannya tajam saat dia terus menatap Fei Yue. Dewi klan Obsidian tetap tenang dan tidak tergesa-gesa sambil melanjutkan, terakhir, ada formasi terdalam. Menurutku, inti dari formasi kombinasi 3 ini terletak di sini. Susunan terdalam sebenarnya adalah susunan spasial. Kalau saya tidak salah, setelah diaktifkan, susunan ini seharusnya mampu mendukung ruang berdimensi kecil untuk sementara. Melakukan penelitian tentang evolusi hewan peliharaan di ruang dimensi ini tampak dari luar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar tentang fitur ini, hati Li Qian yang sudah gelisah langsung menjadi semakin gelisah. Sebelumnya, setiap kali kami melakukan penelitian evolusi, selalu saja terjadi kehebohan, dan beberapa gangguan tidak dapat dihindari sepenuhnya meskipun ada isolasi yang disediakan oleh ruang pengembangbiakan. Kalau saja aku punya formasi serumit itu, aku bisa mempelajarinya di ruang dimensi sementara, dan tidak peduli seberapa banyak aku mengutak-atiknya, tak seorang pun di luar akan menyadari apapun. Ini praktis merupakan tempat yang sempurna untuk evolusi. Mengabaikan tatapan membara di mata Li Qian, Fei Yue terus berbicara, ketiga formasi ini, yang saling berhubungan dan bertumpuk, pada dasarnya cukup sulit. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa hubungan dan penyusunan formasi kompleks ini terbentang dari dalam keluar, ke arah yang berlawanan. Dengan kata lain, jika susunan komposit ini akan diaktifkan, susunan spasial terdalam akan diaktifkan terlebih dahulu, diikuti oleh susunan penopang kehidupan di lapisan tengah, dan terakhir susunan penopang energi terluar. Pada akhirnya, Fei Yue berhenti sejenak dan menambahkan, ada satu hal lagi, yang merupakan dugaanku, tetapi menurutku itu sangat mungkin. Ketiga formasi ini seharusnya dapat dibongkar sementara. Dengan kata lain, ketika formasi tersebut benar-benar diaktifkan, orang yang bertanggung jawab atas formasi tersebut dapat dengan bebas memilih untuk mengaktifkan kedua formasi luar tersebut sesuai dengan kebutuhan evolusi. Tepuk tepuk tepuk. Saat Fei Yue selesai berbicara, di tengah ekspresi bingung semua orang, Fan Hongtao bertepuk tangan dengan kagum, luar biasa, sungguh luar biasa. Yang mulia, penguasaan formasi Anda sungguh mengagumkan, karena Anda mampu menembus formasi gabungan 3 ini dalam waktu yang begitu singkat. Tepuk tangan Fan Hongtao pada dasarnya menegaskan pidato panjang Fei Yue. Penjelasannya sepenuhnya benar, tanpa kesalahan sedikit pun. Bersambung.